Halo teman-teman cerita roda dua, balik lagi sama gue Ical. Minggu pagi di penghujung bulan Desember, di penghujung tahun 2020, ada kesempatan buat San Mori terakhir di bulan Desember ini dan di tahun 2020 ini. Perjalanan kali ini belum tahu mau kemana, belum tahu ngobrolin apa di jalan, belum kepikiran karena masih belum connect, masih nyawanya belum kumpul. Mungkin nanti kepikiran di jalanan kita ngobrolin apa. Kita ikutin terus dulu deh perjalanan cerita roda dua kali ini. Masih mengarah ke BSD Serpong dan sekitarnya, mencari tempat-tempat sepi untuk layah-layah dan rehat sejenak. Ikutin terus di cerita roda dua. Jauh. Ya teman-teman, udah di daerah BSD ini. Habis isi bensin. Suasana pagi ini cuaca cukup cerah dan banyak orang pada San Mori. Barusan lewat banyak yang speeding, banyak yang anak-anak motor pada ngetes motor, pada speeding. Cuaca cukup cerah dan mudah-mudahan sampai sore cerah, nggak ada hal-hal buruk terjadi sampai nanti kita balik. Dan mudah-mudahan nggak ada halangan di perjalanan kali ini. Mungkin kayaknya gue muter lagi ke daerah Cisauk kali ya. Di sana enak, tempatnya sepi, suasananya masih pedesaan, masih banyak pohon hijau-hijau buat rehat sejenak, istirahatin pikiran, karena Senin nanti kita udah kerja lagi. Di penghujung tahun 2020 ini, harapan gue yang mungkin jadi
harapan kita semua yaitu pandemi segera kelar, karena mobilitas kita sangat terbatas ketika ada pandemi ini, dan banyak syarat-syarat prosedural juga terbatasi, dan terbatasi oleh syarat-syarat prosedural juga. Ini yang kita perjalanan kita, mobilitas kita. Ada anak Bambi nih, keren. Keren motor Bambi. Gokil. Ada anak komunitas Bambi juga. Lucu kali ya punya kayak gitu, ngajak main sama anak di rumah. Cuman anak gue cewek, kayaknya kudu gimana ya, agak riskan juga kalau kenalin motor-motoran, ntar dia ketagihan repot. Karena anak cewek, apalagi kalau udah demen main motor, banyak kan ketemu di jalan anak-anak motor laki, habis dikudain deh nanti. Oke teman-teman, lanjut lagi di 2020 ini, di penghujung tahun 2020 ini. Harapan terbesar gue yaitu pandemi cepat kelar, kita semua bisa beraktivitas normal lagi. At least walaupun pandeminya masih ada, segala sesuatunya sudah mulai udah mulai terintegrasi mungkin. Jadi kita mulai berdampingan dengan si COVID. Jadi COVID tetap ada, tapi mobilitas kita udah kembali normal dengan prosedur yang baru, dan sudah terintegrasi semua, dan sudah bisa dijalankan semua, seperti adanya vaksin, seperti banyaknya tes PCR yang mulai dipermudah untuk masyarakat umum, dari sisi harga, dari sisi jumlahnya, kuantitasnya. Mudah-mudahan Indonesia lekas sembuh, dan mudah-mudahan Cerita Roda 2 bisa terus menyajikan video-video terbaik buat kalian semua, dan makin baik di tahun yang akan datang. Wow, intermezzo sedikit teman-teman. Pemandangan gunung jelas banget dari belakang Ion Mall BSD. Udah mulai bikin refreshing pikiran. Mungkin berhenti sebentar buat nikmatin. Oke, lanjut lagi. Doa gue di akhir tahun 2020 ini, gue khususkan buat teman-teman semua yang terdampak baik secara langsung dan tidak langsung oleh pandemi ini. Semoga kalian cepat pulih, yang terpapar langsung segera pulih dan segera sembuh, supaya bisa beraktivitas lagi dengan normal. Yang terdampak dari sisi ekonomi, semoga segera bangkit perekonomiannya, supaya dapat menjalani kehidupan lagi lebih baik. Dan semoga Indonesia lekas pulih, lekas sembuh, supaya kita bisa berjumpa kembali. Oke teman-teman, lanjut terus di Cerita Roda 2. Masih belum tahu mau ngobrol apa lagi nih, masih bingung, karena ke distract sama pemandangan yang bagus. Pagi ini cerah banget. Mudah-mudahan di daerah Cisauk nanti pemandangan lebih keren lagi. Kita bikin video-video sinematik, mungkin video-video scenery. Oke, kita lanjut lagi di Cerita Roda 2. Jangan kemana-mana, jangan di skip. Ikutin terus di Cerita Roda 2. Ciao.
Oke teman-teman, baru aja belok dari pertigaan belakang Aeon Mall ke arah Cisauk. Dan nemu pemandangan bagus banget, ada pesawahan. Belakangnya sawahnya ada rel kereta, dan tadi sempet ada keretanya lewat tapi nggak kerekam. Terus agak jauhan dikit gunungnya kelihatan, bagus banget, lumayan bikin mata rileks, terus bikin kepala juga rileks. Oh iya, di deket-deket daerah Serpong tuh memang masih banyak lahan kosong ya, dan sebagian besar penduduknya juga banyak yang masih bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang berkebun, ada yang bertani. Kayak tadi gue lihat ada sawah, masih banyak yang garap sawah dan kebun-kebun karena daerahnya masih hijau banget. Dan dulunya di sini tuh sebelum jadi pemukiman, sebelum banyak pemukiman, itu info-info yang gue dapat dari orang-orang yang dari kecil tinggal di sini, tinggal di daerah Serpong. Serpong tuh dulunya kebanyakan hutan karet. Jadi kebayangkan betapa asrinya daerah ini, dan ternyata memang setelah dijadikan pemukiman pun jadi ini banget, jadi apa? Jadi pemukiman yang nyaman karena bener-bener asri tempatnya. Masih belum tahu nih mau kemana. Ini jalur baru lagi yang gue jalanin nih. Kalau ngeliat pelangnya sih, kalau diterusin bisa nembus ke Tiga Raksa, sama ada belokan lagi bisa nembus lagi ke Parung Panjang. Nah, Parung Panjang tuh kalau diterusin bisa ke Bogor lagi, ke daerah Cikuda. Cikuda apa ya namanya, lupa. Pokoknya ke daerah Bogor, tapi bukan Bogor pusat kota ya, Bogor yang lebih ke perbatasan dengan Banten. Nah itu masih daerahnya, kalau gue lihat di street view itu masih hijau banget, masih banyak sawah. Ya bisa manjain mata lah, dengan jarak yang deket banget dari rumah dan gak jauh. Ya mudah-mudahan cuaca cerah terus sampai nanti sore, jadi nggak menghalangi perjalanan hari ini, dan semoga nggak ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ikutin terus di Cerita Roda 2, jangan di skip. Ciao.
Wow, dia teman-teman lihat deh pemandangan bagus banget nih. Gue nggak tahu nih udah daerah mana. Yang pasti masih nggak jauh dari tempat tadi gue bikin video, nge-shoot video di daerah sawah gitu. Belum ada 10 kilo mungkin dari Serpong. Bagus banget nih. Tapi tadi ngelihat papan jalannya tuh, kalau ditelusurin ini mengarah ke Lebak, Banten. Lebak Wangi namanya. Terus juga tadi sempet nemu pertigaan ada plang ke arah Jasinga. Jadi bisa nembus ke Jasinga, bisa nembus ke Lebak Wangi. Terus juga tadi gue ngelihat ada pertigaan lagi bisa nembus lagi ke Gunung Sindur Rumpin, daerah 8. Cuman ini persisnya di mana gue nggak tahu deh. Tapi masih banyak plat B sih. Masih nggak jauh dari Serpong. Banyak ibu-ibu mau kondangan. Udah pada kece mau kondangan. Pemandangannya gokil ya. Udah banyak bukit-bukit. Bener-bener obat buat rehat sejenak nih di daerah yang nggak jauh dari Serpong. Bagus banget guys. Damn. Mungkin kalau lebih pagi ke daerah sini bakalan lebih ini kali ya, bakalan lebih bagus. Nanti bikin scenery di situ, bikin sinematik. Terbalik dulu. Wow, bagusnya. Subhanallah. Masya Allah. Udah gitu di sini masih ambience-nya tuh masih pedesaan banget gitu. Mungkin nanti kalau gua ada rezeki lebih, gue pengen banget punya tanah di sini nih, pengen punya rumah di sini. Wow, bagus banget ya, udah perbukitan gitu. Subhanallah, Masya Allah. Ada bukit-bukit. Ini daerah tambang pasir kali ya. Dari tadi tuh gue ngeliat banyak banget orang-orang pada main motor trail. Kayaknya banyak trek motor trail di sini nih. Buat teman-teman penggiat motor adventure, motor trail, mungkin di sini bisa banyak nemu trek baru buat kalian explore. Kayaknya di depan gue pengen muter balik deh. Bagus banget.
Jadi jalur sini tuh gue ngikutin ini ya, sering ngeliat video orang-orang sepedahan, yang orang-orang Serpong tuh banyak sepedahan tuh arahnya ke sini. Wah, bagus banget guys. Subhanallah, masya Allah, bagusnya. Gue pelanin deh biar bisa ngeliat pemandangan. Wah. Jalurnya udah mulai menyepi nih. Kayaknya gua pengen muter balik deh nanti di depan. Wah, bagus banget teman-teman. Kita bikin sinematik. Wow, masya Allah, bagus banget teman-teman. Pantesan ya jadi tempat favorit dari teman-teman pegiat sepeda. Oh, bagus banget. Depan muter balik, kita ngetem di pinggir bukit tadi tuh, kayaknya seru. Teman, gue udah di daerah Gunung Dago, tepatnya namanya Bukit Dago. Itu nggak jauh dari Serpong ke arah Tiga Raksa. Ya, inilah pemandangan yang gue cari untuk rehat. Pemandangan hijau, dan beruntungnya nggak jauh dari rumah. Enak banget. Gue bisa ngerehatin sejenak. Mungkin lain waktu kalau pandemi udah selesai, gue pengen explore lagi ke tempat-tempat terpencilnya. Mungkin nyusurin jalan-jalan yang ada di sini nih. Mungkin bisa main-main ke sawah. Mudah-mudahan seru. Dan di bukit-bukitnya tuh banyak jalanan juga, gue lihat mungkin bisa ditelusurin. Ya, inilah mungkin buat gue nih salah satu tempat rekomen gue buat rehat, salah satu yang bakal gue sering kunjungin, salah satu tempat yang bakal sering gue kunjungin. Oke, udah puas buat jalan-jalan. Bukan jalan-jalan sih, udah puas nikmatin pemandangan, rehat sejenak. Gue pengen balik lagi. Waktunya cari sarapan, kita pulang mandi. Ikutin terus di Cerita Roda 2. Jangan di skip. Ciao.
Yo teman, udah balik lagi di BSD. Udah mengarah pulang sambil nyari sarapan. Siapa tahu ada bubur ayam atau apalah buat dibawa makan di rumah. Hari ini gue puas banget nemuin tempat rehat sejenak yang bener-bener sepi, jauh dari keramaian. Gue bisa istirahatin mata gue, bisa istirahatin pikiran gue di sana. Mungkin bakal jadi tempat yang bakal sering gue kunjungin di masa pandemi yang gak bisa pergi jauh-jauh kayak gini. Dan di sana juga ya gue doang, gak ketemu siapa-siapa lagi, sendirian. Mudah-mudahan video kali ini bisa ada manfaatnya buat kalian semua. Kalau ada manfaatnya boleh share, dibagiin ke teman-teman kalian. Kalaupun enggak ya udah cukup tonton aja. Dan gue terima kasih buat teman-teman semua di tahun 2020 ini, awal tahun-tahun awal gue mulai bikin channel YouTube jalan-jalan dengan motor sambil ngobrol dengan judul channel Cerita Roda 2. Mudah-mudahan di tahun depan Cerita Roda 2 makin berkembang, dan gue pun bisa menyajikan konten-konten menarik untuk teman-teman semua. Harapan terbaik di 2021, semoga Indonesia lekas pulih, lekas sembuh Ibu Pertiwi, kehidupan kembali normal, dan pandemi segera berlalu, dan teman-teman yang telah terdampak baik secara langsung dan tidak langsung segera pulih dan segera bisa menjalani kehidupan dengan normal kembali. Di penghujung tahun 2020 ini, Cerita Roda 2 2020 gue tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi di 2021, masih di Cerita Roda 2, dan ikutin terus Cerita Roda 2 berikutnya. Gue Ical pamit dulu. Ciao.